Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Bahar Said, NIM 1910980322016, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 3, mata kuliah Sistem Politik Nasional. Dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Haji Jamaluddin, SOS MSI. Baik, saya akan memaparkan materi yang berjudul Lingkungan Eksternal Sistem Politik. Adapun pokok pembahasannya yaitu 1. Tujuan lingkungan eksternal sistem politik. 2. Klasifikasi lingkungan masyarakat internasional. 3. Pelestarian hubungan Indonesia dengan lingkungan eksternal sistem politik Indonesia. Pokok pembahasan yang pertama yaitu tujuan dari lingkungan eksternal sistem politik adalah untuk memperoleh keuntungan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan pertahanan keamanan. Pembangunan hubungan diplomatik oleh suatu negara ditujukan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara tersebut, termasuk dalam hal kerjasama antar negara. Lingkungan eksternal juga mencakup lingkungan internasional yang merupakan lingkungan masyarakat suatu negara yang berbatasan dengan negara lain dan subsistem bebas seperti angkasa dan laut lepas. Lingkungan eksternal juga berpengaruh secara timbal balik terhadap sistem pemerintahan. Pokok pembahasan yang kedua yaitu klasifikasi lingkungan masyarakat internasional. 1. Geografi dan wilayah. Pembagian wilayah atau benua seperti Amerika, Eropa, Asia, Afrika, dan Oseania memainkan peran penting dalam klasifikasi lingkungan masyarakat internasional. 2. Ekonomi. Klasifikasi ini mencakup negara-negara maju, berkembang, dan negara-negara dengan ekonomi yang kurang berkembang. Ini mempertimbangkan tingkat pendapatan per kapita, sektor ekonomi dominan, dan tingkat industrialisasi. Ketiga, politik. Lingkungan politik internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan sistem pemerintahan seperti republik, monarki, atau sistem otoriter. Hal ini juga mencakup hubungan antar negara, aliansi politik, dan organisasi internasional. 4. Budaya dan agama. Klasifikasi berdasarkan perbedaan budaya, bahasa, dan agama juga penting. Ini melibatkan kelompok etnis, bahasa yang dominan, serta agama-agama yang dianut di berbagai wilayah. 5. Sosial. Aspek ini melibatkan perbedaan sosial seperti tingkat pendidikan, struktur sosial, dan isu-isu sosial tertentu yang dapat memengaruhi masyarakat internasional. Dan pokok pembahasan yang ketiga yaitu pelestarian hubungan Indonesia dengan lingkungan eksternal sistem politik Indonesia. Indonesia telah lama menjalin hubungan dengan lingkungan eksternal sistem politik global. Dalam menjaga hubungan tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai upaya pelestarian lingkungan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan Indonesia antara lain kebijakan lingkungan nasional. Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan lingkungan nasional untuk menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa kebijakan tersebut antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Perubahan Iklim 2020-2024. 3. Rencana Aksi Nasional Konservasi Keanekaragaman Hayati 2015-2020. Kerjasama internasional. Indonesia juga telah menjalin kerjasama internasional dalam bidang lingkungan. Beberapa kerjasama tersebut antara lain 1. Kerjasama ASEAN dalam bidang lingkungan. 2.
kerjasama dengan negara-negara maju dalam bidang teknologi lingkungan. 3. Kerjasama dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut. Diplomasi lingkungan Indonesia juga telah melakukan diplomasi lingkungan dalam forum-forum internasional. Beberapa forum tersebut antara lain: 1. Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau COP. 2. Konvensi Keanekaragaman Hayati Perserikatan Bangsa-Bangsa atau CBD. 3. Konvensi Desertifikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCCD. Itulah pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Billahi fisabilillah, fastaghfirullahal khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.